Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Maya Raisa, Marwan Fadul Rahman, dan saya sendiri Nana Wahyuni akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul teratologi. Adapun pembahasan yang akan kami bahas adalah pengertian teratologi, klasifikasi kelainan perkembangan, dan faktor penyebab terjadinya kelainan perkembangan. Yang pertama adalah pengertian teratologi. Menurut Erjon tahun 2018, teratologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teratos artinya monster atau bayi yang lahir cacat, dan logos artinya ilmu. Jadi, teratologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelainan pada bayi pada saat lahir. Kelainan bentuk ini dapat berupa kelainan struktur tubuh, perilaku, dan faal dari metabolik yang terjadi pada saat lahir. Nah, biasanya diistilahkan atau disebut dengan malformasi kongenital, anomali kongenital, atau cacat lahir. Teratologi merupakan cabang dari ilmu embriologi yang khusus mempelajari mengenai akibat, mekanisme, dan manifestasi embrionik yang cacat atau abnormal. Nah, biasanya kelainan bayi pada saat lahir itu disebabkan oleh dua, dari genetik atau dari keturunan, dan dari zat kimia yang terpapar dari lingkungan. Nah, zat kimia ini bersifat teratogen yang secara nyata akan mempengaruhi perkembangan janin dan menimbulkan efek mulai dari letalitas, kelainan bentuk, sampai keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada janin yang sudah lahir. Zat kimia yang dapat menyebabkan kecacatan pada embrio biasanya ditentukan oleh jenis senyawa, dosis, dan waktu penggunaannya selama kehamilan. Nah, selain senyawa kimia, ada faktor lain yang menyebabkan teratogen, yaitu kekurangan gizi, radiasi kimia, infeksi virus, hypervitamin, dan keturunan. Teratogen merupakan bahan-bahan yang memiliki efek negatif dan merugikan bagi janin atau embrio di tahap fertilisasi sampai kelahiran. Nah, walaupun gen dan kromosom yang abnormal juga dapat menyebabkan kelainan pada bayi, tapi biasanya teratogen istilahnya dibatasi hanya pada zat-zat dari lingkungan seperti obat-obatan yang dikonsumsi pada saat ibu hamil, terus virus, dan juga teratogen ini dapat bereaksi pada sang ibu, plasenta, dan janinnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada bahan-bahan yang termasuk teratogen. Pada PPT slide keempat ada beberapa contoh bahan-bahan yang termasuk teratogen. Di antaranya ada inhibitor ACE, ada alkohol, ada kokain, ada iodid, litium, dan sebagainya. Nah, bahan-bahan itu yang menyebabkan kelainan pada bayi apabila dikonsumsi pada ibu hamil. Biasanya jenis-jenis bahan itu adalah jenis obat-obatan, alkohol, dan obat-obatan perangsang hormon seperti androgen atau danazol. Selanjutnya ada klasifikasi kelainan perkembangan. Kelainan perkembangan atau kelainan kongenital adalah suatu kondisi ketidaknormalan struktur atau fungsi tubuh yang muncul pada saat lahir. Kelainan kongenital biasanya menyebabkan abortus secara spontan dan kematian pada bayi. Apabila bayi terlahir secara baik, maka akan menyebabkan disabilitas seumur hidup. WHO memperkirakan 7% seluruh kematian neonatus disebabkan oleh kelainan kongenital. Jadi, bayi yang terlahir dengan kelainan kongenital atau cacat lahir biasanya tidak memiliki masa hidup yang lama seperti bayi yang terlahir normal.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Tadi teman saya telah membahas mengenai kelainan kongenital. Apa itu kelainan kongenital? Nah, berdasarkan patogenesis, kelainan kongenital ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Di antaranya yang pertama ada malformasi, deformasi, disrupsi, dan displasia. Yang pertama ada malformasi. Apa itu malformasi? Nah, malformasi ini merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan satu atau lebih proses embriogenesis. Nah, pada awalnya kegagalan ini terjadi pada jaringan yang melambat, berhenti, ataupun menyimpang, sehingga struktur dari kegagalan ini akan bersifat menetap ataupun paten sampai ia dilahirkan. Nah, istilah malformasi ini juga menggambarkan bahwa penyimpangan dalam perkembangan ini terjadi pada usia kehamilan muda atau pada trimester pertama atau trimester kedua, di mana pada saat terjadi diferensiasi jaringan atau selama proses pembentukan organ. Nah, malformasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada malformasi mayor dan ada malformasi minor. Malformasi mayor ini dimana akan apabila tidak diperiksa akan menyebabkan fungsinya terganggu dan mengurangi angka harapan hidup. Nah, contoh dari malformasi ini terjadi pada kelainan otak, ginjal, saluran pencernaan, dan lain-lain. Nah, sedangkan malformasi minor ini contohnya seperti kelainan pada telinga, kelainan ada lipatan kulit, ada lipatan di kelopak mata, kelainan pada jari, dan lain-lain. Nah, jadi malformasi minor ini tidak terlalu berpengaruh pada kesehatan tubuh dan hanya mungkin dari segi kosmetik yang tidak enak dilihat begitu. Sebenarnya ada beberapa penyakit yang dapat meningkatkan resiko malformasi ini. Misalnya penyakit diabetes mellitus, PKU, epilepsi, pengonsumsi alkohol, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, ada ibu yang menderita penyakit epilepsi, maka dia akan meningkatkan sekitar 6% resiko untuk timbulnya celah bibir dan penyakit jantung bawaan pada si bayi. Namun, meskipun sulit di sini yaitu apakah kelainan kongenital ini meningkat disebabkan oleh epilepsinya atau karena obat-obatan yang dikonsumsi oleh induk tersebut. Nah, selanjutnya ada deformasi. Kelainan deformasi ini diakibatkan karena adanya tekanan mekanik yang abnormal sehingga menyebabkan mengubah ukuran, posisi, ataupun bentuk dari janin yang awalnya berkembang secara normal. Nah, tekanan ini bisa didapatkan karena pinggul yang terlalu kecil atau uterus yang sempit, uterus yang abnormal, dan kehamilan kembar. Nah, deformasi ini biasanya mengenai berbagai sistem tulang, baik sistem tulang rawan, tulang sejati, ataupun sendi. Mungkin karena jaringan ini lunak sehingga apabila dikasih sedikit tekanan saja maka mudah untuk bergeser ataupun berubah bentuk. Nah, namun deformasi ini dapat disembuhkan yaitu secara bertahap, misalnya dengan mengembalikan fraktur tulang ke tempatnya ataupun konfigurasi sendi secara tepat. Nah, tapi berbeda ketika kelainan ini diakibatkan karena abnormalnya janin. Dia itu akan mengakibatkan kelainan dalam jangka panjang dan postur yang tidak normal. Contoh dari kelainan deformasi ini misalnya ada di PPT, gambarnya yaitu kakinya bengkok ataupun mandibula yang terlalu kecil atau namanya micropnatia. Kelainan kongenital selanjutnya adalah disrupsi. Nah, disrupsi ini merupakan kelainan yang sama seperti deformasi, yaitu mengenai jaringan yang awalnya berkembang secara normal. Nah, penyebab dari disrupsi ini misalnya seperti iskemia, adanya pendarahan ataupun perlekatan. Kelainan disrupsi ini mengenai pada jaringan berbeda, jadi tidak hanya satu jaringan saja. Penyebab tersering sebenarnya pada disrupsi ini yaitu karena robeknya selaput amnion pada awal kehamilan muda, sehingga amnion akan membelit erat janin. Nah, contoh dari penyakit disrupsi ini bisa dilihat dari PPT, ada gambarnya, itu adalah ABS pada kaki, dimana penyebabnya karena si tali amnion ini akan melekat erat pada kaki-kaki dan hasil gambarnya akan seperti itu. Nah, patogenesis dari kelainan kongenital selanjutnya ada displasia. Nah, displasia ini merupakan kelainan akibat fungsi atau organisasi sel abnormal mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh. Misalnya pada satu sel jaringan tulang, namun tidak hanya pada satu titik, tetapi mereka akan menyebar pada berbagai titik yang ada di seluruh tubuh. Nah, biasanya kelainan displasia ini sebagian kecil karena penyimpangan biokimia seperti produksi enzim ataupun sintesis protein, dan sebagian besarnya karena mutasi gen. Pada deformasi, malformasi, ataupun disrupsi, kelainan ini mereka
sangat jelas kurun waktu ataupun efek yang ditimbulkan sampai kapan, meskipun itu akan berlangsung secara lama. Nah, tapi pada displasia ini akan terus-menerus menimbulkan perubahan kelainan seumur hidup. Contoh pada penyakit displasia ini adalah thanatophoric dysplasia. Nah, bisa dilihat di PPT ada dalam tabel ada beberapa teratogen yang dapat menyebabkan kelainan kongenital. Di antaranya ada rubella, cytomegalovirus, toxoplasmosis, alkohol, phenytoin, thalidomid, warfarin, kloroquine, natrium valproat. Nah, di antaranya ada penyakit jantung, retardasi mental, mikrosefali, katarak, dan lain-lain. Biasanya ada periode kritis dari si teratogen apabila dia akan menyebabkan kelainan kongenital. Misalnya pada rubella itu risiko tingginya pada 6 minggu pertama, risiko rendahnya pada lebih dari 16 minggu. Pada thalidomid misalnya pada 34 sampai 50 hari pertama. Selanjutnya ada fase periode kritis perkembangan. Nah, apa ini fase periode kritis? Fase periode kritis adalah saat dimana suatu organ atau jaringan akan rentan terhadap teratogen yang dapat menyebabkan cacat bawaan. Nah, masa-masa awal kehamilan juga itu merupakan suatu periode kritis karena dimana pada awal kehamilan itu penting dalam menentukan kelangsungan hidup suatu janin, baik perubahan fisik maupun psikis terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, serta fase ini sangat peka terhadap perubahan-perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika perubahannya itu positif, maka akan positif, dan jika perubahannya itu negatif, maka akan juga negatif terhadap pertumbuhan perkembangan janin. Lalu pada periode embrio usia kehamilan 2 sampai 8 minggu, pengaruh-pengaruh negatif ini perlu dihindari, seperti kebiasaan yang kurang baik, misalnya merokok, minum-minum beralkohol, mengonsumsi obat-obatan berbahaya, itu harus dihentikan karena pada tahap ini sedang dibentuknya seluruh organ-organ tubuh. Nah, tidak hanya pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis janin, tapi juga terhadap potensi bawaan yang telah terbentuk. Nah, pada tahap janin terakhir juga itu ditandai dengan perkembangan dan pematangan fungsi. Dengan demikian, selama tahapan ini teratogen tidak mungkin menyebabkan cacat morfologi, namun dapat mengakibatkan kelainan fungsi. Nah, cacat morfologi umumnya terdeteksi pada saat kelahiran atau saat sesudah, tapi jika seperti gangguan SSP pada saraf itu tidak dapat didiagnosis secara segera setelah kelahiran. Faktor penyebab terjadinya kelainan perkembangan. Ada faktor internal atau faktor genetik, dan faktor lain dapat berupa faktor eksternal atau faktor yang berasal dari lingkungan. Yang pertama, faktor genetik. Setiap genetik yang memerlukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Kromosom adalah komponen pembawa materi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Jumlah kromosom normal pada manusia berjumlah 23 pasang. Setiap kromosom berasal dari sel telur ibu dan sperma ayah yang bertemu saat pembuahan. Ketika terjadi kelainan kromosom atau kelainan genetik, misalnya pada anak lahir tanpa 46 kromosom atau justru lahir dengan kelebihan kromosom, maka ia dapat mengalami kelainan bawaan. Kelainan genetik ini bersifat keturunan dan terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan sifat genetik pada janin saat ia dikandung. Cacat lahir akibat faktor genetik dapat diturunkan dari salah satu kedua orang tua, namun bisa juga tidak diturunkan dari orang tua. Nah, ada beberapa contoh kelainan kongenital akibat faktor genetik, diantaranya sindrom Down, sindrom Prader-Willi, sindrom Marfan, atau progeria. Sedangkan faktor lingkungan dapat disebabkan oleh paparan radiasi atau zat kimia tertentu pada ibu hamil seperti pestisida, obat, alkohol, asap rokok, dan merkuri, serta zat-zat lain yang dapat mengganggu perkembangan janin, yang dapat mengakibatkan resiko bayi mengalami kelainan bawaan. Hal ini karena efek racun dari zat-zat tersebut bisa mengganggu proses tumbuh kembang seorang janin atau seorang bayi. Obat-obat yang beresiko tetratogen tidak mutlak dilarang penerapannya. Dalam keadaan darurat masih dapat digunakan, misalnya semua antipileptika kecuali dari kelompok benzodiazepin termasuk obat terlarang. Namun bila perlu,
Obat ini dapat diberikan selama kehamilan karena resiko timbulnya penyimpangan pada janin lebih besar tanpa pengobatan. Manfaat obat bagi ibu harus diseimbangkan dengan risiko untuk janin. Bila manfaat bagi ibu diasingkan, hendaknya obat jangan diberikan. Ada di antaranya bahan-bahan yang termasuk tetratogen, antara lain inhibitor AC, alkohol, androgen, antikonvulsan, kokain, iodin, litium, thalidomid, dan masih banyak lagi zat-zat tetratogen yang tidak saya sebutkan. Nah, pemaparan janin terhadap tetratogen terjadi karena bahan-bahan tersebut dapat melewati plasenta. Pemindahan suatu zat dari induk ke janin dapat melalui beberapa cara. Nah, menurut Wilson, di antaranya melalui difusi sederhana. Terjadi pemindahan zat berdasarkan perbedaan konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melibatkan energi. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi, melibatkan reseptor kimia atau carrier yang terdapat pada membran sel. Carrier mengubah zat yang akan dipindahkan menjadi lebih larut dalam komponen lipid membran. Selanjutnya ada melalui transport aktif. Beberapa zat seperti beberapa asam amino dan kation divalen melewati plasenta dengan melawan gradien konsentrasi. Cara pemindahan dengan transport aktif memerlukan energi, sehingga cara ini disebut transport aktif. Selanjutnya melalui pinositosis. Nah, mekanisme ini memungkinkan beberapa koloidal dan zat atau bahan tertentu dengan ukuran lebih kecil dari sel. Mungkin juga masuk melalui virus yang melalui plasenta. Ada beberapa jenis kelainan bawaan yang dapat terjadi akibat gangguan dari faktor lingkungan. Contohnya katarak, tuli, dan kelainan jantung yang diakibatkan infeksi virus rubella atau campak Jerman. Yang selanjutnya, kepala bayi kecil dari normal atau mikrosefalus yang disebabkan oleh infeksi virus Zika. Ada fetal alcohol syndrome akibat konsumsi minuman alkohol. Ada neutral tube defect akibat kekurangan asupan asam folat. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.